Halo para jomblo-jomblowat yang suka ngabisin nasi, berjumpa lagi bersama Waluh Siem di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini Mimin akan beralih sejenak untuk merangkum serial anime Naruto The Movie rilis di tahun 2004, yaitu Naruto The Movie Ninja in the Land of Snow. Film ini disutradarai oleh Takashi Okamura dan diangkat dari manga karya Masashi Kishimoto. Film ini menceritakan misi Naruto untuk mengawal putri negeri salju pulang ke kampung halamannya, karena pamannya yang sangat kejam berusaha membunuhnya untuk merebut kunci harta karun yang putri miliki. Penasaran? Langsung saja siapkan batu, siapkan bata, lemparkan ke teman kalian dan selamat menonton. Film dibuka dengan kemunculan para bapak-bapak yang tengah terluka di medan pertempuran. Mereka bertiga yang masih hidup ingin menyerah dikarenakan musuh berjanggut putih bernama Mao, pemilik angin kegelapan, terlalu kuat dan tak ada jalan pulang bagi mereka. Kemudian datanglah seorang putri bangsawan yaitu Putri Van menyemangati mereka agar tidak menyerah hingga akhir. Lalu sang putri mengeluarkan cakra 7 warna untuk mengalahkan musuh yang kuat, sehingga membangkitkan semangat para bapak-bapak tersebut. Mereka bertiga langsung membantu sang putri menyatukan cakra mereka dan berhasil mengalahkan musuhnya. Saking indahnya film itu sampai-sampai Naruto terjatuh dari atap bioskop, sehingga memancing kemarahan bapak-bapak penjaga layar tancap, sebut saja Asep. Asep mengira kalau Naruto, Sasuke, dan Sakura menyelinap masuk ke bioskop hanya untuk nonton gratis. Namun Sasuke menyangkalnya, dikarenakan mereka sedang latihan dan mereka juga memiliki tiket masuk. Sehingga keributan itu membuat penonton lain geram. Dan inilah Naruto The Movie Ninja Clash in the Land of Snow. Naruto, Sasuke, dan Sakura terlihat bengong menunggu Kakashi sambil melihat poster bioskop. Sakura dan Sasuke merasa bingung dikarenakan Kakashi menyuruh mereka menonton film tersebut. Sementara Naruto terlihat mengagumi pemeran Putri Van yang ada di baliho dan berharap Putri Van berada di sana. Tak lama berselang suara kuda terdengar melaju ke arah mereka bertiga, sehingga membuat mereka bersiap siaga. Saat kuda itu melintas, ternyata penunggang kuda itu ialah seorang wanita cantik, sekaligus pemeran sang putri di layar tancap tersebut, yaitu Putri Van. Terlihat Putri Van sedang dikejar oleh beberapa prajurit bertopeng yang dipimpin oleh bapak pemilik kacamata boboho, yaitu Sadayu Asam Urat, sebut saja Masri. Melihat nyawa sang putri dalam bahaya, mereka bertiga bergegas menyelamatkannya. Sasuke dan Sakura berhasil mengejar para prajurit. Sementara Naruto terpisah bersama dengan Putri Van. Lama berselang Kakashi datang dan bertanya apa yang Sasuke dan Sakura lakukan terhadap prajurit itu. Kakashi pun membuka ikatan para prajurit. Ternyata prajurit itu adalah klien Konoha dan tim 7 ditugaskan untuk mengawal Putri Van beserta kru film lainnya. Nama asli Putri Van ialah Fuzikaze Yuki. Kita panggil saja Yuki. Naruto terlihat senang dan mengagumi akan akting Yuki. Namun Yuki hanya diam dan terlihat murung. Bahkan Yuki tidak memperdulikan keberadaan Naruto yang berada di sampingnya. Sehingga Naruto harus bersusah payah mengejarnya. Akibat kuda yang melaju begitu cepat, kuda tersebut terjatuh dikarenakan hampir menabrak segerombolan anak kecil di pedesaan. Saat anak kecil melihat bahwa yang ada di depannya adalah seorang artis, mereka semua meminta tanda tangan. Namun Yuki marah dan enggan memberikan tanda tangannya. Ia beralasan bahwa tanda tangan tersebut tidak berguna. Bahkan Yuki pergi begitu saja sambil marah-marah, sehingga membuat orang-orang yang ada di sana berpikir kalau artis di depannya ialah orang yang sombong. Sementara di sisi lain, sang sutradara sebut saja Ipul, ia berencana akan membawa Yuki syuting ke luar negeri, tepatnya di negeri salju. Diketahui bahwa negeri salju adalah negeri yang miskin, bahkan di sana tidak ada musim semi, sehingga gunung salju tidak pernah mencair sedikit pun. Sejak saat rencana syuting di negeri salju mencuat, sejak saat itulah Yuki selalu menghindar dan melarikan diri. Entah permasalahannya apa, saya juga tidak tahu, yang pasti Yuki selalu melarikan diri.
Yuki pun pergi ke bar untuk menenangkan diri sambil menghindari keberangkatannya ke negeri salju. Di sana ia sedang memegang kalung kristal heksagonal sehingga memancing pencuri yang ingin mengambilnya. Untung saja Naruto tidak sengaja menggagalkan pencuri tersebut. Sambil marah-marah, ia tidak peduli walaupun Yuki artis terkenal, ia juga tidak akan memaafkannya. Dikarenakan Yuki tidak menghargai seorang laki-laki yang sudah berusaha untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun Yuki tidak peduli akan hal itu. Sambil mabuk, Yuki berkata bahwa menjadi seorang artis adalah pekerjaan yang paling buruk sedunia. Dikarenakan dirinya harus mengikuti skrip orang lain dan hidup di dunia yang dibungkus dengan kebohongan. Saat pencuri itu ingin melanjutkan aksinya lagi, tiba-tiba asisten pribadi Yuki yaitu Masri. Masri datang membawa tim 7 lainnya. Ia berencana untuk mengajak Yuki pergi ke negeri salju sekarang juga. Dikarenakan kapal sebentar lagi akan berangkat. Namun Yuki menolak. Dengan terpaksa, Kakashi menggunakan share it gun-nya. Dengan begitu Yuki dapat berangkat ke negeri salju. Saat Yuki sadar, Yuki bersama dengan kru lainnya sudah berada di kapal untuk berangkat ke negeri salju. Mau tidak mau, Yuki harus melanjutkan syutingnya. Saat syuting itu dimulai, membuat semua orang terpana melihatnya karena peran Putri Van sangat mendalami karakter sebagai seorang putri. Bahkan berbeda dengan aslinya. Sehingga tag pertama berhasil dibuat. Shishimaru! Shishimaru! Di pagi buta, kapal yang mereka tumpangi terhenti akibat gunung salju tepat berada di depan mereka. Akibatnya perjalanan mereka terhambat. Namun sang sutradara justru senang karena gunung tersebut merupakan lokasi yang cocok untuk syuting. Ia pun memutuskan akan syuting di tempat itu. Saat syuting dimulai, sesuatu terjadi, yang mana mereka semua diserang oleh 3 orang ninja dari negeri salju untuk merebut kalung heksagonal dari tangan Koyuki. Ninja itu ialah Rugi, Fubuki, dan Mozzarella. Mereka bertiga bertarung melawan tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi. Ketiga ninja itu memiliki tameng cakra, yang mana serangan seperti genjutsu atau ninjutsu tidak akan berpengaruh terhadapnya. Tameng cakra dapat memperkuat teknik serangan ninjutsu penggunanya, serta memantulkan ninjutsu lawan. Sehingga tim 7 belum bisa mengalahkannya sekarang. Tim 7 beserta kru lainnya memilih mundur serta melanjutkan perjalanannya ke negeri salju. Diketahui jika nama asli dari Fuzikaze Yuki atau Putri Van adalah Kozahana Koyuki. Dan sebenarnya Putri Van dalam film tersebut ialah seorang putri yang asli dari negeri salju. Masri adalah salah satu pengabdi di negeri salju, sekaligus pemimpin batalion 50 saat kepemimpinan ayah Koyuki yaitu Kazahana Sosetsu. Masri memiliki misi khusus untuk melindungi dan mengembalikan Koyuki ke tempat yang semestinya sebagai penguasa negeri salju. Ia memanfaatkan film tersebut agar bisa membawa pulang sang putri ke negeri salju. Diceritakan dahulu negeri salju adalah negeri kecil tanpa musim semi, namun sangat damai saat dipimpin oleh Kazahana Sosetsu. Sosetsu sangat menyayangi putrinya. Ia berharap pada Koyuki jika suatu hari nanti Koyuki bisa membawa kedamaian, keadilan, bahkan musim semi di masa kepemimpinannya kelak. Ia pun memberikan kalung heksagonal kepada putrinya. Kemudian kedamaian di negeri salju seketika sirna dikarenakan adik dari Sosetsu yang bernama Dato menyewa beberapa ninja pemberontak dan mengambil alih negeri. Ia membakar istana Kazahana dan membunuh Sosetsu. Pada saat itulah Kakashi diberikan misi khusus untuk membantu negeri salju dari pemberontakan. Namun Kakashi pada saat itu tidak bisa menang melawan Dato dan bawahannya. Kakashi tidak punya pilihan lain selain lari menyelamatkan sang putri. Para petinggi dan warga di negeri salju menyangka bahwa Koyuki sudah mati bersamaan dengan kastil yang terbakar. 10 tahun kemudian, alangkah terkejutnya saat Masri menemukan Koyuki berada di lokasi syuting dari kalung heksagonal yang ia kenali. Pada saat itulah Masri menjadi asisten pribadinya dan melindungi Koyuki sampai tiba saatnya waktu untuk mengambil alih negeri salju. Namun, kepemilikan kalung heksagonal itu sendiri memancing Dato untuk merebutnya dari tangan Koyuki. Sehingga Masri meminta bantuan kepada Konoha untuk mengantarkannya ke negeri salju, dan pihak Konoha itu sendiri menunjuk tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi untuk mengemban misi ini.
dikarenakan Kakashi paling mengetahui medan dari negeri salju tersebut. Koyuki yang mendengar cerita tersebut, ia menolak untuk menjadi penguasa di negerinya sendiri. Dikarenakan Dato masih berkuasa, sekeras apapun mereka berusaha menggulingkan Dato, tetap saja mereka tidak bisa menang melawannya. Oleh sebab itulah Koyuki menyuruh Masri menyerah untuk merebut kembali negeri salju. Naruto yang mendengar hal itu, ia sangat kesal dengan sang putri. Naruto mengungkapkan untuk tidak menyerah, mengingat Masri mengorbankan hidupnya agar impian negeri salju jadi kenyataan. Sementara Ipul sendiri berencana akan melanjutkan garapan film tersebut di konflik yang terjadi di negeri salju. Baginya pembuatan film dengan pemeran putri yang asli sangatlah langka. Pilihan bagi Koyuki sendiri pun hanya satu, ada tempat bersembunyi sekarang, dikarenakan Dato telah menemukannya. Melawan adalah jalan satu-satunya agar tetap bertahan hidup, sehingga mau tidak mau Koyuki harus melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah jalan, tiba-tiba Koyuki pergi melarikan diri. Namun dengan mudahnya ditemukan kembali oleh Naruto. Tiba-tiba muncullah rel kereta berlapis cakra membuka jalan untuk kereta yang akan melintas. Kereta tersebut adalah ulah dari Dato yang turun langsung untuk mengejar Koyuki. Namun Naruto tidak menyerah, ia terus berlari dan berlari menghindari kejaran kereta tersebut. Sementara Masri yang menyadari kehadiran Dato akan mengarah ke arahnya, ia pun menyiapkan pasukan untuk melawan Dato. Namun Masri dan pasukannya harus kehilangan nyawanya, dikarenakan Dato menembakkan kunai tepat ke arah mereka dari kereta yang ia bawa. Untungnya tim 7 datang dan berhasil memukul mundur pasukan yang dibawa oleh Dato, sehingga sang putri tidak terluka. Namun alangkah terkejutnya mereka, ternyata Dato belum menyerah. Ia menggunakan kapal terbang untuk menculik Yuki agar memisahkannya dari tim 7. Di dalam kapal, Dato meminta kalung heksagonal dari Koyuki. Diketahui jika kalung heksagonal itu sendiri akan digunakan untuk membuka peti harta karun yang tersimpan di negeri salju. Yang mana harta karun tersebut ialah senjata yang tersembunyi di Gleister es pelangi. Dengan senjata itu, negeri salju memiliki kekuatan untuk melawan negeri lain layaknya senjata mematikan. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti, dikarenakan Naruto berhasil mengikuti Koyuki dengan jurus 1000 bayangan yang ia miliki. Namun kedatangan Naruto sendiri tidak bisa menolong Koyuki, dikarenakan Naruto ditangkap oleh pasukan Dato bersamaan dengan bayangannya. Dato yang melihat Naruto dapat menggunakan jurus 1000 bayangan, mereka tidak menyangka bahwa Naruto memiliki banyak cakra. Sehingga tubuh Naruto ditanamkan pengendali cakra agar cakra Naruto yang keluar dapat terhisap dan Naruto tidak bisa menggunakan cakranya lagi. Melihat tak ada jalan lain, Koyuki menyerahkan kalung heksagonalnya kepada Dato. Namun Dato sangat marah, dikarenakan kalung yang ia terima adalah kalung palsu. Koyuki mengingat jika kalung tersebut telah ditukar oleh Kakashi, sehingga membuat Naruto dan Koyuki dipenjara agar Kakashi dapat menukar kalung tersebut dengan nyawa mereka berdua. Kemudian Kakashi mulai bergerak membuat kekacauan di kastil Dato. Sementara Naruto yang berada di dalam penjara, ia tidak menyerah. Ia pun berusaha sekuat tenaga agar bisa melarikan diri dari penjara tersebut. Dengan keberanian serta tekad yang kuat, akhirnya Naruto bisa melarikan diri dari penjara dengan membawa Koyuki. Mereka berdua pun bertemu dengan Kakashi yang menyamar untuk menyelamatkannya. Saat kalung yang asli telah diterima oleh Koyuki, Koyuki pun membawanya ke tempat Dato berada. Ternyata Koyuki sedang berakting sebagai aktor agar bisa membunuh Dato. Namun rencana Koyuki sendiri membunuh Dato gagal, dikarenakan keseluruhan tubuh Dato dilapisi dengan tameng cakra, sehingga pisau tidak dapat menembus tubuhnya. Dan Dato dapat membawa Koyuki pergi ke tempat harta karun itu berada untuk membukanya. Naruto yang mencoba menyelamatkan Koyuki sendiri, justru ia terjatuh dari atas udara. Oleh begitu, ia tidak menyerah. Dengan tubuh lemahnya, Naruto terus mengejar Koyuki untuk menyelamatkannya. Sementara Dato yang membuka harta karun itu terkejut,
Dikarenakan isi dari kendi cermin 7 warna itu sendiri bukanlah harta karun senjata di negeri salju, melainkan mesin untuk menciptakan sumber air panas, agar musim semi dapat tercipta di negeri salju. Mengingat negeri salju itu sendiri dikenal dengan negeri tanpa musim semi. Oleh sebab itulah Kazahana Sosetsu menciptakan mesin tersebut agar keinginannya menciptakan musim semi di negerinya bisa tercapai. Dan mesin tersebut adalah harta karun yang paling berharga bagi negeri salju sendiri. Di sisi lain, tim 7 lainnya sedang bertarung melawan ninja bayaran Dato. Sasuke Sakura berhasil mengalahkan Fubuki dan Mozzarella dengan ledakan kertas dan putaran cor tanah. Mereka berdua pun dibuat terkejut akibat ledakan yang dihasilkan tameng cakra saat terjadi benturan. Kakashi sendiri melawan Rugi sangat diuntungkan, dikarenakan tameng cakra milik Rugi terlalu lemah, sehingga dengan mudahnya Rugi dirugikan. Sementara Naruto yang sudah sampai ke tempat Dato berada, ia tidak bisa melakukan apa-apa, dikarenakan alat penekan cakra masih tertanam di tubuhnya, sehingga Naruto ditenggelamkan ke dasar air. Tak lama berselang, Sasuke datang dengan membawa tameng cakra untuk dibenturkan ke tameng milik Dato, sehingga benturan itu membuka celah tameng tersebut. Namun Sasuke juga dibuat tenggelam karenanya. Sementara Naruto yang mendengar teriakan Sasuke, ia pun bangkit dan berhasil menghancurkan penekan cakra tersebut dengan bantuan Kyuubi. Ia pun menggunakan jurus 1000 bayangannya untuk mengalahkan Dato. Namun jurus naga badai hitam milik Dato berhasil menyapu bersih 1000 bayangan Naruto. Koyuki yang melihat itu, ia sudah putus asa karena Naruto telah dikalahkan. Namun tak berselang lama, suara teriakan semangat pantang menyerah muncul di sana. Ternyata suara itu adalah suara Naruto yang belum menyerah dengan Rasengan di tangannya. Sehingga Koyuki dapat mempercayai Naruto dan mengakui bahwa Naruto adalah ninja yang paling hebat. Seketika itu juga Naruto melesatkan Rasengannya dan berhasil mengalahkan Dato. Saat salah satu cermin 7 warna hancur, seketika salju itu berubah menjadi rumput yang hijau mengelilingi mereka. Di tengah cermin itu muncul bayangan Kazahana Sosetsu dan Kazahana Koyuki saat Koyuki masih kecil. Cita-cita Koyuki saat kecil ialah ingin menjadi putri penguasa dan dapat membawa musim semi serta keadilan dan kedamaian bagi rakyatnya di negerinya sendiri. Di samping itu, cita-citanya yang lain ialah menjadi seorang aktor. Singkat cerita, Kazahana Sosetsu naik tahta menjadi penguasa negeri salju. Ia berencana akan menghidupkan musim semi di negerinya dengan memanfaatkan mesin peninggalan ayahnya tersebut. Atas kedamaian di negerinya tercipta, kini Putri Koyuki mulai membuka hatinya kepada rakyatnya, sehingga kesombongan sebagai seorang artis seakan lenyap. Sang putri kini menjalani kehidupan yang diinginkannya sejak kecil, yaitu menjadi putri penguasa sekaligus menjadi aktor yang terkenal. Di akhir cerita, Naruto mendapat tanda tangan spesial dari artis terkenal yang ia idam-idamkan. Tanda tangan tersebut terpampang di sebuah foto dirinya yang sedang tidur bersama Putri Koyuki, sekaligus aktor terkenal di Putri Fan. Dan film pun berakhir.